Seperti yang Baraya ketahui, saya tuh kan bikin komunitas bebas utang, di mana di sana saya memberikan semacam kelas gratis, gratis sepenuhnya gratis, untuk orang-orang bisa mendapatkan uang, memiliki keterampilan untuk mendapatkan uang, mengelola uang, bahkan untuk berinvestasi dan sebagainya. Semuanya diajarin soal beternak, soal jadi konten kreator yang menghasilkan, soal pokoknya bagaimana cara mendapatkan uang dan mengelola uang. Namanya komunitas bebas utang. Dan ketika kemarin itu dimulai untuk pertama kalinya, itu banyak sekali yang daftar, tetapi sayangnya ada satu tragedi yang cukup memilukan. Ada sepasang suami istri dari Purwakarta yang memutuskan untuk ikut kelas kita. Nah, kemudian pas hari H itu kan kami tuh tunggu. Nah, ini kapan nih daftar ulang semuanya udah. Tapi orang Purwakarta itu tidak hadir. Kemudian kita telepon, kita tanyakan, eh, yang jawab adalah istrinya dan dia menjelaskan bahwa di hari itu pas mau berangkat, suaminya memutus. Saya mohon maaf ya. Ya karena apa? Karena kan motivasi ikut komunitas bebas utang itu adalah karena beliau tuh punya tunggakan pinjol dan tim kami tuh punya konsultan bagaimana caranya untuk mengatasi pinjol gitu secara legal. Tapi karena sudah tidak kuat, sudah tidak tahan dengan ancaman dici yang terus-terusan, maka akhirnya ia memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan saya juga pada waktu itu langsung marah-marah luar biasa terhadap pemerintah kita karena pinjol itu sesuatu yang jelas-jelas melanggar hukum, sesuatu yang benar-benar menyengsarakan rakyat, tetapi justru malah dilegalisir, mendapatkan legitimasi, mendapatkan legalitas formal di negara ini. Eh, Makanya aduh saya tuh gimana gitu ya. Makanya saya ajak kalau Baraya punya waktu, punya kesempatan ikut kelas gratis gitu ya untuk semua karena ini memang tujuannya adalah untuk sosial karena pada faktanya adalah saya pengen jelaskan statistik kepada Baraya. Sekitar setengah dari orang yang nonton video ini itu punya penghasilan di bawah 3 juta rupiah. Kemudian sekitar 80% dari orang yang nonton video ini itu berhutang. Dan hanya 25% penghutang itu yang hutangnya adalah hutang yang legal, yang formal, yang resmi. Sisanya adalah yang tidak resmi. Eh, dan lain sebagainya. Masalah-masalah di Indonesia itu sebenarnya besar dan banyak sekali. Dan ditambah kalau Baraya melihat yang sekarang terjadi bahwa ekonomi Indonesia anjlok, IHSG jatuh, rupiah juga benar-benar tidak tertolong, mencapai rekornya titik terbawah sepanjang sejarah gitu kan. Kemudian bahwa Indonesia juga masyarakatnya adalah masyarakat yang selalu mengambil uang tabungan untuk bisa bertahan hidup dan sebagainya. Kita tuh sebenarnya dalam keadaan yang sangat chaos gitu. Ya, seandainya Amerika Serikat menurunkan agennya ke Indonesia saat ini, hampir dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami sebuah revolusi atau reformasi lah, jilid kesekian. Tapi kita di sini tidak akan menjelekkan pemerintah atau mengkritik mereka. Saya justru ingin memberikan sedikit bekal kepada Baraya semua untuk orang-orang yang punya penghasilan ya pas-pasan, bagaimana caranya untuk bertahan hidup dari krisis yang mungkin saja akan terjadi dalam waktu dekat. Mungkin ya. Simak videonya sampai tuntas. Please banget tonton ya. Yuk kita mulai. Aturan pertama untuk Baraya semua, kalau Baraya mau bertahan di krisis ini adalah yang pertama, ini catat baik-baik ya. Jangan pernah meminjamkan uang kepada orang lain. Jangan pernah. Jangan pernah Baraya mau diiming-imingi dengan perkataan, nanti saya cicil setiap minggunya segini, nanti saya tambahinlah dengan bunga segitu, nanti bulan depan kalau saya udah gajian saya pasti bayar. Jangan pernah mau diiming-imingi dengan itu. Kalau misalkan Baraya mau bertahan hidup di Indonesia, apalagi di masa krisis, maka jangan pernah berpikir untuk meminjamkan uang kepada orang lain, siapapun itu. Oh, tapi itu saudara saya, tapi itu sahabat saya. Kalau Baraya meminjamkan uang kepada mereka, maka kekeluargaan Baraya, persahabatan Baraya itu terancam. Karena begitu Baraya nagih nanti dan berpotensi dia tidak akan bayar atau akan ingkar janji dan seterusnya, maka persahabatan Baraya, kekeluargaan Baraya itu akan benar-benar terancam. Ingat, ini Indonesia Baraya, orang-orangnya itu senang berhutang tapi tidak mau bayar utang.
Orang Indonesia itu adalah orang yang dimanjakan dengan pay later, dimanjakan dengan pinjol, dimanjakan dengan kreditan dan sebagainya. Dan kita tuh menganggap bahwa setiap pinjaman yang kita punya itu adalah hak milik kita, gitu. Kita tuh akan dengan sangat euforia mendapatkan pinjaman, tetapi kita akan kebingungan dan bahkan mengabaikan bahwa kita punya kewajiban untuk bayar utang. Itu adalah karakteristik masyarakat Indonesia. Jadi jangan pernah minjemin utang sama orang lain. Nah, kalau Baraya mau nyumbang itu bagus, silahkan. Tapi akadnya adalah sumbangan, ngasih kalau mau, tapi jangan minjem. Kalau minjem itu bikin ribut Baraya. Itu yang pertama. Dan atau kalau Baraya mau, transaksikan. Jangan pinjamkan. Jadi ada saudara, saya mau pinjam duit lah 1 triliun aja. Nanti saya kembalikan dalam 2 abad, bisa nggak? Gitu. Misalkan dia bilang seperti itu ya. Nah, Baraya jangan pinjamkan, tapi Baraya tawarin aja. Ya udah, kamu itu ada genteng bocor, perbaiki itu, nanti sama saya dikasih 100.000. Ya kayak gitu aja. Demi kebaikan bersama dan demi Baraya juga ya. Ingat jangan mau minjamkan duit kepada orang lain. Itu rumusan pertama kalau Baraya mau bertahan di krisis ya. Dan yang kedua adalah, ini lebih penting lagi. Yang kedua adalah jangan pernah berpikir untuk meminjam duit kepada pihak lain. Ini tuh masalah disiplin keuangan yang cukup sulit. Jadi maksudnya gini Baraya, kalau Baraya sudah pernah ikut kelas ekonomi, kalau Baraya sudah punya penghasilan begitu banyaknya dan sudah mengelolanya, utang itu sebenarnya ada ilmunya, ada manajemennya, ada utang yang sebenarnya baik, ada utang yang sebenarnya tidak baik, dan seterusnya itu tuh ada ilmunya. Tapi kalau Baraya masih hidup pas-pasan dan sebagainya, jangan pernah berpikir meminjamkan uang, dan yang lebih penting jangan pernah berpikir untuk pinjam uang. Kalau Baraya punya kebutuhan, Baraya punya kesulitan, hal pertama yang Baraya pikirkan adalah, nanti saya pinjam uang kemana ya? Nah itu akan membuat Baraya miskin seumur hidup, Karena itu mentalnya adalah mental yang udah jeblok, mental yang sejak awal itu sudah salah. Kalau Baraya misalkan berkebutuhan, kalau Baraya berkesulitan, maka hal pertama yang harus Baraya pikirkan itu adalah bagaimana ya saya bisa menghasilkan uang, atau pekerjaan apa ya yang bisa saya coba, itu. Tapi kalau dalam pikiran Baraya yang pertama itu adalah, saya minjem uang kemana ya? Wah itu ada saudara saya kemarin baru jual tanah dapat 1 miliar, langsung didatengin. Kacau, itu kacau. Baraya seperti itu tuh kacau. Karena itu akan merusak mental Baraya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama, jangan mikir soal minjemin duit. Yang kedua, jangan minjem duit. Kalau Baraya mau sodakoh silahkan. Kalau Baraya mau berkorban untuk orang lain silahkan, dan seterusnya. Tapi kalau soal pinjam-meminjam di Indonesia itu sangat-sangat rawan ya. Itu adalah 2 hal. Pertama. Kemudian yang berikutnya, itu kalau Baraya mau bertahan di Indonesia yang ekonominya sebenarnya sangat tidak baik-baik saja, maka Baraya tuh harus punya teman. Ciptakan relasi positif dan atau pelihara relasi dan koneksi yang positif. Jadi masyarakat Indonesia itu kan sebenarnya adalah masyarakat komunal, dan mental kita juga sebenarnya adalah mental komunal. Dan karena itu maka kita tuh sangat ketergantungan sama banyak orang, berrelasi dengan banyak orang, bercengkrama dengan banyak orang dan sebagainya. Tetapi relasi-relasi itu kebanyakan di antara kita tuh adalah relasi yang sebenarnya nisbi, relasi yang kacau, yang jelek gitu. Jadi relasi di mana kalau Baraya kaya, relasi Baraya tuh tiba-tiba jadi banyak, koneksi Baraya tuh tiba-tiba jadi banyak, orang yang dulu nggak akur juga tiba-tiba langsung nge-WA gitu, orang yang dulu nggak akrab juga tiba-tiba menghubungi. Tapi begitu Baraya miskin, tiba-tiba mereka tuh hilang semua gitu. Bahkan orang-orang yang sangat kaya pun ketika didatengin sama Baraya, tiba-tiba mereka tuh ngakunya miskin dan sedang berkebutuhan gitu. Nah gitu kan. Nah makanya Baraya, kalau misalkan Baraya mau bertahan di situasi yang sangat ekstrim atau dalam situasi yang krisis, maka Baraya tuh harus menciptakan dan atau mempertahankan relasi yang baik. Relasi di mana orang-orang itu tuh akan bisa memberikan kepada Baraya kontribusi, dan Baraya pun bisa berkontribusi terhadap mereka. Ingat ya, transaksional aja. Jadi maksudnya bukan Baraya berharap pada pihak lain, tetapi mereka itu bisa diajak bekerja sama-sama bekerja untuk mendapatkan keuntungan bersama. Nah, cari kelompok yang seperti itu. Kalau sudah temukan, maka pertahankan itu. Atau Baraya sekarang sudah punya cukup banyak teman, tandai itu. Dan kemudian ajak di antara mereka yang cukup terpercaya untuk bikin semacam kerjasama, bikin semacam obrolan-obrolan, tongkrongan-tongkrongan. Tapi tongkrongan itu yang relevan, yang memadai. Kalau misalkan Baraya cuma nongkrong sampai jam 2 malam, kemudian ngebahas tentang teori konspirasi Epstein File, dan kemudian Baraya hanya ngebahas tentang sesuatu yang kosong, yang tidak ada apa-apanya, ya tinggalkan aja. Tetapi kalau misalkan
kebetulan Baraya punya relasi, Baraya punya koneksi di mana mereka benar-benar memberikan kepada Baraya pencerahan dan kemudian mereka bisa terpercaya dan Baraya juga bisa dipercaya oleh mereka dan membangun jaringan kerjasama yang baik, maka pertahankan itu. Sepanjang sejarah, orang sukses itu selalu punya partner. Dalam sejarah, orang itu selalu punya orang yang bisa diajak berdiskusi. Maka kalau Baraya misal punya koneksi tapi koneksinya toksik, mendingan tinggalkan. Kalau Baraya punya koneksi yang baik, maka pertahankan. Kalau Baraya tidak memiliki koneksi, maka cari sekarang juga. Please, bikin komunitas, bikin kelompok apapun, pokoknya yang bisa saling memberikan kemanfaatan. Kemudian saran berikutnya yang keempat yang saya pikir akan membantu Baraya untuk bisa bertahan di era krisis itu adalah satu prinsip bahwa aset dari seseorang itu bukan pada tanah, bukan pada modal, bukan pada pekerjaan, bukan pada mobil dan lain sebagainya, bukan, tapi kepercayaan orang lain pada dirinya. Jadi bahasa Islaminya itu adalah amanah. Kalau dia bisa menjaga amanah, maka itu adalah modal utama untuk bisa bertahan. Ini tuh sebenarnya ilmu yang sebenarnya di dalam Islam tuh sangat ditekankan, tapi saya nggak tahu kenapa orang-orang Islam tuh jarang yang begini gitu. Saya justru melihat bahwa orang-orang kaya raya itu justru berpikiran seperti ini. Bahkan ada salah satu sembilan naga, saya baca bukunya, Pak Eka Cipta gitu. Kan beliau tuh ceritanya tuh pernah bangkrut ya. Sama seperti semua orang paling kaya itu mereka tuh semuanya pernah bangkrut gitu. Dan pernah dikejar-kejar sama hutang yang begitu besarnya gitu. Nah, ketika dia sedang dalam tanda kutip bangkrut, utangnya lebih banyak daripada penghasilannya dan utangnya harus segera dibayar, maka apa yang dia lakukan? Dia tuh tidak lari, dia tuh tidak menunda-nunda, dia tuh tidak bernegosiasi, dia tuh langsung jual semua asetnya. Mau itu tanah, mau itu rumah, mau apapun itu, pokoknya mah dijual semuanya untuk bisa melunasi utangnya. Kenapa seperti itu? Alasan sederhananya yaitu saya harus menjaga integritas saya harus menjaga kepercayaan orang lain kepada saya. Jadi kalau saya janjikan saya akan bayar utang sekian, kemudian ada krisis ekonomi, kemudian utang tiba-tiba membengkak 4 kali lipat tanpa saya sadari, saya tetap harus bertanggung jawab, saya tetap harus membayarnya. Dan saya tidak akan cari alasan atas hal itu. Jadi saya tuh pikir, ya pantas jadi naga gitu, pantas jadi orang kaya luar biasa, karena aset pertamanya itu adalah tentang kepercayaan publik kepada dirinya, yang bahwa dirinya itu benar-benar bisa dipercaya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Nah, kita tuh sering kali berpikir bahwa kapan kamu usaha nanti kalau sudah punya modal gitu. Kan kebanyakan orang tuh berpikir bahwa modal itu adalah faktor eksternal dari dirinya gitu. Padahal harusnya faktor internal bahwa dirinya sendiri karena bisa terpercaya gitu. Saya punya teman kuli bangunan gitu, sekedar kuli bangunan loh. Tapi sekarang dia tajir melintir, dia sampai punya perusahaan kontraktor gitu dan seterusnya. Anak-anaknya juga sekolahnya di sekolah yang elit gitu. Padahal dia awalnya itu kuli dan dia sampai sekarang juga nggak terlalu jago gitu dalam pengetahuan, dalam wawasan dan sebagainya, dia tuh nggak jago, dia tuh cuma kuli gitu. Dia tuh lulusan SD, tapi kenapa dia bisa kayak gitu? Sesederhana gini, jadi kalau dia diajak, diundang untuk tolong perbaiki rumah saya, tolong bikin ini dan sebagainya, kan kalau kuli-kuli yang lain itu sengaja menunda-nunda waktu, mengulur-ngulur waktu. Karena semakin lama dia bekerja, semakin banyak gaji yang dia peroleh. Tapi sebaliknya, teman saya itu, dia bekerja bahkan lebih awal daripada targetnya. Dia selesaikan sebisa mungkin, secepat mungkin, dan sebaik mungkin. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia dapat gaji memang lebih kecil daripada teman-temannya. Tetapi karena dia berintegritas, dia mencoba untuk menjaga amanah, dia sama sekali tidak korupsi, semua bon material semuanya dia tampilkan dan dia bekerja lebih cepat daripada orang lain, maka panggilan untuk bekerja itu non-stop. Sampai sekarang dia udah punya perusahaan kontraktor, tapi dia masih aja nguli gitu, masih ini. Dan saya tuh berlangganan sama dia. Tapi betapa sulitnya untuk berlangganan karena itu jadwal kerjanya itu udah kayak Pak Ustadz gitu. Udah sampai 9 bulan ke depan saya full ya dari sini karena yang ngundang tuh, yang ngajak tuh banyak banget gitu. Kenapa? Ya karena dia orang yang terpercaya gitu. Dia tuh bener-bener bisa dipercaya. Dia nggak kayak kuli yang menunda-nunda pekerjaan, dia nggak kayak kuli yang korupsi material bangunan, enggak. Makanya amanah itu, kepercayaan publik pada dirinya itu adalah sesuatu yang menjadi aset utama untuk bisa bertahan hidup. Sesimpel kayak gini lah Baraya. Baraya punya sebuah perusahaan besar. Kemudian Baraya mau merekrut karyawan. Pilih, apakah Baraya mau memilih koruptor atau mau memilih orang jujur?
Baraya pasti milih orang jujur kan, nggak mau Baraya punya karyawan koruptor kan. Nah, karena itu maka orang jujur, orang yang berintegritas, orang yang amanah itu tuh masih punya pasar, masih dibutuhkan di Indonesia. Maka bertahanlah dengan idealisme Baraya soal kejujuran, soal ketertiban, soal integritas, soal wibawa, dan soal amanah. Itu adalah cara bertahan hidup di sebuah wilayah, di sebuah negara, di sebuah masyarakat yang krisis. Kemudian saran yang kelima yang saya ingin ajukan kepada Baraya untuk bisa bertahan di wilayah yang krisis, itu adalah Baraya jangan gengsian. Please, ini adalah salah satu masalah di Indonesia, bahwa masyarakat di Indonesia itu sedemikian miskinnya sampai mereka tuh harus pura-pura kaya hanya untuk mendapatkan pengakuan. Jadi mereka beli tas branded palsu, mereka beli mobil yang tidak dibutuhkan, dan seterusnya gitu. Hanya untuk menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya kalangan berada. Ini di Indonesia itu problematik Baraya sikap seperti ini tuh. Karena gini nih, ini sederhananya dari luar aja dulu ya, dari luar. Kalau Baraya pura-pura kaya, nah, atau Baraya memanjakan ego Baraya dengan hanya menampilkan gengsi dan sebagainya, maka Baraya itu hanya akan dikelilingi oleh para penghasut, pada pengkhianat, dan orang-orang tukang nipu. Begitu. Baraya ngaku kaya, kemudian tampil ke banyak ini dengan sesuatu yang mewah, sesuatu yang mahal kelihatannya gitu. Siapa yang akan nyamperin Baraya? Siapa coba? Ya orang-orang oportunis yang ingin mendapatkan keuntungan dari Baraya. Sesimpel itu. Kalau misalkan Baraya hidup sederhana, Baraya orang kaya misalkan tapi pura-pura miskin, hidup sederhana, baik-baik saja dan pas-pasan begitu, maka siapa yang ada di circle Baraya? Itu adalah orang-orang yang tulus. Itu sudah menjadi hukum alam kan. Nah, itu yang pertama. Saran saya itu adalah Baraya jangan flexing, jangan tampilkan kekayaan, gak usah hidup sederhana aja sama dengan orang lain. Jangan manas-manasin orang dengan kekayaan palsu, jangan manas-manasin orang dengan capaian palsu. Kan sesimpel itu. Karena demi kebaikan Baraya, karena Baraya mungkin akan dikerubuti oleh para pengkhianat. Begitu. Dan yang kedua yang lebih penting lagi adalah standar untuk gengsi di zaman sekarang itu kan sebenarnya sudah berubah. Jadi maksudnya gini, Baraya cek KDM. KDM itu sederhana kan, atau menampilkan sisi yang sederhana, walaupun beliau itu sebenarnya kaya raya kan, tapi beliau itu menampilkan hal yang sederhana. Kemudian Baraya bandingkan dengan Rudy Mas'ud, yang mobilnya aja pengennya yang 8 miliar demi marwah gitu. Nah, siapa yang dihujat dan siapa yang mendapatkan simpati dari publik? Ya, sekali lagi ya, betapapun KDM itu banyak masalahnya, betapapun Pak Rudi juga sebenarnya banyak faedahnya, banyak kebaikannya gitu ya. Tapi dalam konteks kesederhanaan, semakin orang sederhana, semakin dapat simpati. Makanya kalau misalkan Baraya flexing hanya untuk dapat simpati, ya kebalik. Baraya hanya akan dapat cibiran di belakang layar gitu. Nah, jadi hiduplah sederhana, hiduplah apa adanya, agar apa? Agar circle Baraya itu terpelihara dari para pengkhianat. Agar Baraya juga sebenarnya bisa mengendalikan nafsu jual beli untuk tidak membeli barang-barang mewah, barang-barang branded hanya untuk simbol-simbol kekayaan palsu. Jadi kalau Baraya mau bersikap apa adanya, gak jadi masalah, aman-aman saja. Begitu. Kemudian yang keenam itu adalah kendalikan ego. Jadi orang yang merasa kaya, orang yang merasa besar tuh memang biasanya egonya terlalu tinggi gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan orang yang kaya beneran, saya tuh justru menemukan bahwa mereka itu bisa menerima saran bahkan dari orang-orang yang tidak dikenal sekalipun. Jadi mereka tuh egonya tinggi, tapi mereka bisa mengendalikan ego yang luar biasa gitu. Misalkan ya, Pak Helmi Yahya gitu. Beliau tuh kan kaya raya banget Baraya, duitnya di mana-mana. Pokoknya mah dia kaya raya lah karena memang merintisnya juga dari awal dan beliau punya integritas, punya profesionalisme gitu ya, dan dikenal sama orang memang sebagai orang yang hebat gitu. Nah, tapi betapapun beliau itu sangat kaya raya, tetapi satu waktu saya tuh lihat bahwa beliau tuh adalah pendengar yang luar biasa baik gitu. Bahkan orang yang tidak dikenal, bahkan orang yang diremehkan, dia tuh mau mendengar. Saya dapat kabar dari krunya gitu, bahkan Pak Helmi itu bisa 2 jam ngedengerin orang ngomong gitu. Itu sulit kalau misalkan egonya tinggi gitu. Jadi saya pikir Pak Helmi juga mungkin egonya tinggi, tetapi beliau tuh bisa memanage dengan sebaik-baiknya. Nah dari situ tuh apa masalahnya? Dari situ tuh akhirnya dia tuh dapat solusi. Dari situ tuh dia dapat perspektif baru, dapat ide baru. Betapapun ide itu disampaikan oleh orang yang tidak dikenal, yang oleh orang-orang biasanya diabaikan saja gitu. Tapi dia mah terima aja. Nanti dia saring mana yang bisa diterima dan mana yang tidak. Tapi itu adalah urusannya. Yang penting dia adalah dia ngedengerin dulu gitu. Nah,
sikap-sikap seperti ini tuh banyak saya temukan pada orang-orang yang super kaya, tapi saya jarang menemukan pada orang-orang yang miskin gitu. Jadi orang miskin tuh justru egonya tuh gampang tersinggung, gampang terlecut, gampang marah, jadi impulsif. Jadi saya pernah ketemu sama orang yang dia tuh miskin gitu, miskin, kemudian dia mau minjem uang untuk beli motor. Kemudian saya jelasin ya hal yang sederhana lah tentang bisnis gitu, bagaimana cara mengelola uang, bagaimana mendapatkan uang, yuk ikut komunitas bla 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 bla. Tapi dia akhirnya nggak ketemu sama saya lagi. Dia justru mengatakan apa? Dia sakit hati. Lah, kenapa sakit hati? Ya karena saya diajarin seakan-akan saya tuh miskin. Ya kan dia lagi mau minjem duit buat beli motor gitu. Tapi dia tuh nggak mau diperlakukan sebagai orang miskin. Jadi dia tuh pengennya, jadi dia tuh ngomong sama istrinya atau sama siapanya, dia tuh ngomong, saya datang ke Pak Guru Gembul tuh cuma pengen dapat duit, pengen dipinjemin duit, bukan pengen dapat ceramah gitu. Sambil dia marah-marah gitu. Nah, sesimpel itu. Jadi ego itu. Jadi ada satu waktu misalkan bisnis saya tuh mentok gitu ya, susah berkembangnya. Kemudian saya tuh berpikir gimana caranya, itu tuh nggak kepikiran sama saya tuh. Sampai satu waktu ada orang yang datang sama saya, dia orang nggak dikenal. Dia ngomong seceletuk aja segini. Oh, akhirnya saya tuh bisa mengikuti sarannya dan kemudian memang berhasil. Coba maksud saya adalah kalau ada orang yang punya masalah, kemudian dia tidak mau dikritik, kemudian dia tidak mau untuk mendengarkan orang lain ngomong dan sebagainya, ya makin balangsak. Itu egonya terlalu tinggi. Coba gimana caranya agar dia tuh mendapatkan solusi aja dari pihak lain. Gak peduli apakah latar belakang orang itu tuh mentereng atau enggak. Kan sesederhana bahwa kita tuh harus mendengarkan orang lain tanpa ego yang berlebihan. Begitu kan? Nah, itu adalah saran ke-6 agar Baraya bisa bertahan di krisis yang mungkin saja melanda. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 7 itu adalah kalau mungkin Baraya itu jangan sampai ketergantungan sama pihak lain dalam berpenghasilan. Kalau mungkin. Jadi Baraya punya duit tuh ya sepenuhnya itu adalah gara-gara Baraya. Kalau Baraya bagus ya dapat duit, kalau nggak bagus ya nggak dapat. Nah, model yang seperti itu tuh yang lebih baik sebenarnya. Sebab apa? Baraya itu dalam hal itu tidak akan tergantung sama pihak lain. Semakin Baraya tidak tergantung sama pihak lain, semakin besar potensi Baraya untuk bisa bertahan. Kalau Baraya hidup dengan penghasilan yang sudah ditentukan begitu saja, kemudian flat begitu saja, kemudian secara bulanan juga tetap seperti itu saja, maka Baraya tidak akan maju dan itu sebenarnya akan menggerus mentalitas Baraya. Tapi kalau misalkan Baraya hidup dalam penghasilan yang sebenarnya benar-benar menggantungkan pada Baraya, maka itu sebenarnya jauh lebih baik gitu. Nah, maksudnya ada pertanyaan, Pak Guru, tapi saya cuma karyawan, kan saya berarti tergantung pada bos saya. Enggak Baraya. Banyak kok, ini saya bongkar aja ya, banyak kok sebenarnya bos-bos itu yang sangat tergantung pada karyawan. Banyak banget. Jadi misalkan gini ya, ada seorang bos, ada karyawan itu bilang, Pak, saya izin ya, saya tidak bisa masuk selama seminggu ini, karena saya mau interview ke luar negeri. Wah, si bos itu tuh langsung panik gitu. Jangan dong gini. Karena sebenarnya lebih butuh bos itu kepada karyawannya daripada karyawan itu pada bosnya. Kenapa? Karena yang dimiliki karyawan itu khas, unik, dan tidak bisa tergantikan. Nah, kalau Baraya ada di posisi itu, mau Baraya jadi karyawan, mau Baraya jadi bos, mau jadi wirausaha, apapun itu, Baraya itu tidak tergantung pada pihak lain. Nah, jadilah posisi yang seperti itu, di mana Baraya gak tergantung pada pihak lain, tapi orang lain yang tergantung pada Baraya. Caranya bagaimana? Nah, optimalkan potensi diri, kerja keras, integritas, jadi orang yang jujur, jadi orang yang berdedikasi, dan seterusnya. Gitu ya. Dan kemudian poin ke-8, saran ke-8 yang ingin saya wartakan kepada Baraya, kalau Baraya pengen bertahan di dunia yang krisis, jangan pernah berhenti belajar. Please, jangan pernah berhenti belajar. Sekarang belajar investasi itu gratis. Baraya cek di Google, Baraya cek di YouTube, Baraya chat GPT, Gemini, dan lain sebagainya. Itu menyediakan ilmu-ilmu yang instan untuk Baraya. Kalau Baraya berpikir, saya pengen punya peternakan yang bagus dan sebagainya, itu banyak yang gratis. Ya walaupun tidak benar-benar intens gitu ya, karena kalau misalkan ilmu-ilmu yang mahal biasanya memang susah sekali untuk menemukannya di Google gitu. Tapi Baraya bisa melakukan apapun, pada intinya adalah jangan berhenti belajar. Google itu dijadikan sebagai mesin pencari yang mengkoneksikan ilmu Baraya dengan ilmu-ilmu orang lain. Jadi
apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti belajar. Kalau sekarang Baraya berkesusahan dalam hal investasi, Baraya kesulitan dalam hal ini, itu, dan sebagainya, Baraya belajarlah dari sekarang, dan seterusnya. Oke, itu saja Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga ini bermanfaat, dan share ke teman-teman Baraya kalau Baraya dan teman-teman pengen hidup bisa bertahan di sebuah dunia yang mungkin akan mengalami krisis besar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan kucing yang belum mandi dan memang tidak pernah dimandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All thrones are empty.